Halo Sagazen, welcome back to Saga Talk. Nah, balik lagi nih di episode Saga Talk kali ini ditemani dengan aku Fania dan aku Zev ya. Nah, ini biasanya nih Van, kita kan di balik layar. Sekarang kita duduk di sini. Maklum ya guys, soalnya tuh kita orang sibuk. Kalau udah masuk episode Saga Talk kali ini nih, biasanya kita bakal bahas-bahas Satria Ganesha yang keren-keren banget loh guys. Iya dong, tentunya ya Van, aku denger-denger tuh bukan cuma keren, tapi ya kreatif ini ya. Ya, iya bener banget nih. Oke lah, langsung aja gak sih kita perkenalan dulu nih sama Kakak Satria Ganesha nih. Boleh dong Kak, kenalin namanya siapa aja nih. Halo semua, perkenalkan aku Janeta Salsafirial yang sekarang menduduki kelas 11. Nah, saya itu adalah salah satu pendiri dari proyek Kalantara ini. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Aprilia Finardiani dari kelas 1210. Di sini aku punya project nih, yaitu namanya Festify. Sumpah, gila ya Zev, auranya nih loh menunjukkan anak-anak yang idenya di otaknya tuh gak habis-habis. Keren banget loh mereka tuh. Iya yuk, kayak udah bersilau-silau gitu ya auranya. Nah, aku tuh jujur penasaran ya dari project-project ini loh yang bagus-bagus. Apa langsung kita tanya-tanya aja, Pan? Tanya dikit apa tanya banyak ya kira-kira? Nah, hitung dulu ya. Zev. Nah lanjut aja gak sih Zev? Iya, boleh. Dikit. Okay. Nah, ya langsung aja deh. Ceritain dong Kak ini sedikit tentang fiksi itu sebenarnya apa? Terus juga ajangnya tuh kayak gimana sih? Apa yang bikin kalian itu tertarik buat fiksi ini? Oke, jadi Fiksi itu sendiri yaitu Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diadakan oleh ajang Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Iya, jadi fiksi ini ditujukan oleh siswa SMA maupun SMK. Kebetulan untuk tahun ini tuh digabung SMA sama SMK-nya. Jadi ada beberapa bidang, itu kayak agribisnis, kria, fashion, kuliner bahkan, dan lain sebagainya. Dan di setiap bidangnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rencana usaha, dan yang kedua ada pengembangan usaha. Nah, kenapa kita ikut fiksi ini? Karena kita sebagai generasi muda pengen berkontribusi di lingkungan, gak cuma di lingkungan, bahkan di masyarakat. Ini kan kita juga memanfaatkan limbah-limbah nih. Nah, jadi rencana kita tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga dapat melestarikan lingkungan. Sesuai dengan tema fiksi yaitu kewirausahaan hijau. Wow. Gila, keren banget sumpah. Iya kan? Oke deh, lanjut aja ke pertanyaan kedua nih. Siap gak, Kak? Siap dong. Oke. Nah, aku mau tanya nih tentang tema fiksi tahun ini kan soal keberlanjutan dan kewirausahaan. Kenapa kalian itu merasa penting buat terlibat di bidang ini? Bisa dijelasin nggak? Terus sebenarnya apa sih produk kamu ini? Oke, jadi benar ya. Jadi Fiksi tahun ini itu tema besarnya adalah kewirausahaan hijau. Dan di sini saya dan juga Janeta itu kami mengikuti dua bidang yang berbeda. Janeta mengikuti kria dan saya fashion. Iya. Dan apa sih hubungan produk kami dengan kewirausahaan hijau? Jadi produk kami ini menggunakan bahan dari limbah nih. Jadi selain kita berwirausaha, tetapi juga kita tetap memperhatikan lingkungan kayak gitu. Iya, benar banget. Nah, jadi kalau punya proyek Kalantara ini kita menggunakan limbah elektronik. Nah, kenapa sih namanya Kalantara? Jadi Kalantara ini tidak jauh dari maksud kita bahwa artinya yaitu kala. Kan teman-teman tahu nih, kala artinya waktu. Dan dari kata antara yang artinya kala dan antara. Nah, kala dan antara ini yaitu sebagai penghubung waktu. Nah, jadi kita kan menggunakan limbah. Limbah kita gunakan, kita olah dengan tujuan supaya dapat berkelanjutan bagi dunia maupun lingkungan. Nah, juga untuk yang kala di zaman dahulu itu merepresentasikan mengenai budaya-budaya di Semarang. Contohnya kita kan mengambil gereja Belenduk nih. Gereja Belenduk tuh banyak banget sejarahnya di samping itu. Nah, kita akan menghubungkan antara masa lalu menuju masa depan untuk kewirausahaan hijau dan juga keberlanjutan. Keren banget sih Zev. Ini aku mau nanya deh. Kenapa sih kalian milih limbah elektronik dan limbah jenis bekas buat produk Kalantara sama Festify ya? Buat sebagai bahan utama usaha kalian? Nah, kenapa sih kita
mengambil limbah elektronik di sekian banyak adanya limbah. Kenapa kita ngambil limbah elektronik? Jadi kita tuh udah research dulu kan, kayak di Semarang khususnya, nggak cuma di Semarang, di dunia bahkan itu kan limbah elektronik salah satu limbah yang emang banyak di dunia kan. Jadi dan selain banyak itu kan juga berbahaya apabila tidak diolah dengan sebaik mungkin. Nah, kita ini memanfaatkan limbah elektronik, nggak cuma memanfaatkan tapi kita juga mengolah. Sebelum mengolah, kita juga menjadikan limbah elektronik ini menjadi limbah yang jauh lebih aman lagi untuk masyarakat, khususnya untuk kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari produk aku sendiri yaitu Festify, kenapa sih aku milih limbah jeans bekas ya sebagai bahan utama? Ya karena yang pertama nih, limbah tekstil di dunia maupun di Indonesia sendiri itu kan udah banyak sekali ya, mungkin lebih dari 2 juta ton gitu per tahunnya. Sehingga dari situ kami mengangkat masalah-masalah yang ada menjadi sebuah produk nih, yaitu Festify. Nah, Festify ini juga tidak hanya memakai limbah jeans, tapi juga kami memakai limbah seperti pelepah pisang. Karena kan di Semarang ini ya, Jawa Tengah, itu pisang termasuk komoditas yang cukup banyak gitu ya. Dan juga beberapa pasti yang dimanfaatkan itu pasti cuma buah dan juga daunnya gitu. Nah, di sini kami menggunakan pelepah pisang supaya pelepah pisang yang sebelumnya menjadi limbah nih itu bisa kami olah kembali dan juga bisa bernilai jual kayak gitu. Wah, keren banget ya. Inovasi itu pada keren-keren loh kan. Coba kan, lihat kan. Kayaknya kalau aku yang buat kayaknya nggak bakal jadi deh. Van, apalagi ya. Tapi nih kayak ini tuh buat hiasan bagus loh Van. Ditempel di rumahku juga bagus. Pasti mahal nggak sih, Chef? Iya. Pastinya mahal. Ya, mahal nggak? Nah, jadi untuk produk Kalantara ini sebelumnya aku mau ngomong ada 4 produk nih. Yang pertama ini adalah sebagai lentera belenduk. Yang kedua ada juga lentera tugu. Yang ketiga ada Kalaloka dan yang terakhir ada Kalasewu. Nah, apa sih lentera belenduk ini? Jadi lentera belenduk ini adalah lampu. Jadi ini tuh lampu guys yang bentuknya gereja belenduk. Nah, jadi selain itu kita memanfaatkan limbah elektronik dan juga kita mengangkat berbagai budaya yang ada di Semarang khususnya. Nah, selain itu kita juga menggunakan teknologi yaitu AR atau augmented reality. Jadi kita tinggal scan barcode yang ada di produknya, terus setelah itu di HP langsung deh itu muncul tentang informasi melalui sejarah, terus apa sih itu gereja belenduk dan berbagai macam filosofi di baliknya gitu guys. Oh, makanya kok kayak kelihatan dari lampu-lampu gitu ya dari belakang tuh. Aduh, mana ya? Nggak kelihatan ini. Terus ini juga, tadi kan aku lihat dari KL ini, denger nih, ini dari pelepah pisang ya Kak? Betul. Wah, keren loh Van. Ya, Bagus jadi ini ramah lingkungan semua dan ini by the way ini vase-nya bisa ditransformasi ya menjadi tas. Nih kayak gini nih. Jadi ini tas tapi sebelumnya tuh ini bisa nih jadi vase. Jadi buat teman-teman nih yang misal mau belanja tapi kayak males nih ya bawa tas belanja, mungkin ini bisa nih buat belanja nih pakai vase dulu, terus habis itu kita mau ngasih barang belanjaan baru kita jadikan tas, itu bisa banget nih. Gila, keren banget sih, Keren banget Zef. ya. Kok idenya tuh bagus-bagus semua gitu loh ya. Oh iya, gak lupa juga nih kami selain mengutamakan lingkungan juga tim kami itu juga mengutamakan budaya lokal Semarang. Itu di sini kami menampilkan motif bordiren untuk muda dan juga ini reversible ya teman-teman. Jadi bisa dipakai dua. Jadi ini warna lain gitu. Nah, ini ada motif warak mendor. Keren Wah, banget. keren banget ya. Kayak motifnya tuh apa ya? Semarang banget gitu loh ya. Nah, ada kayak motif Lawang Sewu sama gereja belenduk juga. Terus ini juga ada warak mendor kayak vibe-nya tuh bener-bener Semarang. Iya. Ya kan kita di Semarang kan. Bener ya? Bener Bener. banget. Oke Devan, lanjut aja. Aku mau tanya nih ya, gimana sih kalian dapat ide buat produk Kalantara dan Festify ini? Terus cara bagi tugasnya tuh gimana? Nah, jadi gimana ya kita bisa dapat kepikiran kenapa sih limbah elektronik terus tiba-tiba kita buat tentang kayak miniatur gereja belenduk yang bisa dijadiin lampu. Nah, sebelum itu yang sudah saya sampaikan ya bahwa kita ada research nih di Semarang khususnya banyak banget nih limbah elektronik
yang mencemari lingkungan. Nah, gimana ya kita untuk mengatasi si limbah elektronik ini biar gak mencemari lingkungan, tapi jadi barang yang jauh lebih bernilai dan dapat menguntungkan bagi diri kita, gak cuma bagi diri kita, tapi bagi masyarakat dan juga lingkungan. Nah, setelah itu gimana ya kita cara bagi tugasnya? Nah, jadi kebetulan untuk proyek Kalantara ini ada aku sama Rere. Nah, jadi Rere itu kebagian untuk bahas tentang konsep-konsepnya, terus habis itu mengenai desain itu kita bareng-bareng guys, jadi emang kita brainstormingnya bareng-bareng. Terus setelah itu ada juga untuk desain di medsos, itu aku dan Rere juga saling mengisi satu sama lain gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, jadi awal mula muncul ide ini itu karena aku dan Laura tuh kan orangnya suka foto-foto gitu ya, dan juga orangnya kayak Instagram banget gitu. Jadi kayak iya Instagramable gitu. Jadi kayak kalau misal kita pakai fashion yang gitu-gitu aja tuh kayak boring gitu kan rasanya. Jadi mengangkat dari kondisi yang tadi banyak limbah jeans dan kayak gitu, terus juga sekarang kan banyak Gen Z yang suka fashion yang unik-unik gitu kan. Jadi kita akhirnya berinovasi nih dan kita brainstorming enaknya bikin apa ya, dan akhirnya muncullah produk ini gitu. Keren sih, nggak expect banget mereka bakal sekeren ini gitu loh. Iya, kayak anak muda zaman sekarang ya, kalau biasanya betul. ya, contohnya aku aja ya, kadang kan aku agak malas-malas dikit, tapi dari anak muda dua ini, yang Satria Ganesha 2 ini tuh kayak keren banget gitu Iya, ya. betul banget. Mau apa ya, kayak menginovasi sekali gitu ya. Nah, ya udah nih lanjut aja nih. Iya, lanjut aja. Di balik ide-ide yang keren kayak gini nih, menurut kalian tantangan apa aja sih yang paling kerasa selama proses merancang produk kalian ini? Nah, jadi kalau dari aku sendiri kan kita kan Satria Ganesha nih, jadi kayak banyak banget ya tugas-tugasnya, terus juga ada kehalang kadang asesmen dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar itu adalah manajemen waktunya nih, karena kan membuat sebuah produk itu bukanlah proses yang singkat ya. Jadi kayak kita harus membagi waktu dengan baik antara sekolah dan juga fiksi ini kayak gitu. Dan juga selain itu juga beberapa tantangan yaitu mencari ini sih kayak mitra UMKM atau apa, karena kita kan juga menge-reach UMKM gitu kan untuk meningkatkan UMKM yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, jadi kalau dari aku benar banget kata Kak Elin bahwa manajemen waktu, apalagi kita sebagai Satria Ganesha dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar atau siswa di SMA ini, kita kalau dari aku dan juga Rere itu lebih ke pengolahan si limbah elektronik ini sih. Kan kita ketahui kan limbah elektronik, jadi tuh ini kita limbah elektroniknya tuh bentuk misal ada PVC. Nah, PVC tuh satu bentuk dan kita harus bongkar dulu satu-satu, dan apalagi kan ini kita pakainya motherboard ya guys. Jadinya harus mencopotin satu-satu nih pakai solder. Jadi ini kan ada kayak intensnya, kalau dilihat secara intens ada kayak lubang-lubangnya. Nah, itu aslinya itu lubang-lubang logam, di situ ada logamnya. Terus setelah itu kita solderin, kita copot-copotin logam-logamnya, dan seperti ini deh guys gitu. Wah, keren sih. Ini kita udah ngomong keren-keren berapa kali nih, Pan? Kok dihitung-hitung sih? Nggak kehitung sih. Rekap ya, Pan. Keren dan keren. Banyak banget nih ya. Oke deh, sekali lagi dong, bilang keren boleh ya? Kok malah belibet sih? Bilang keren boleh ya? Ya, keren banget. Keren banget. Keren. Ini emang keren sih, kita gak bohong. Oke deh, aku mau tanya lagi nih. Misal nih, kalau produk kalian bisa berkembang luas dan lolos ke tahap nasional, amin. Amin. Yuk, amin. Menurut kalian, apa rencana kalian dan dampaknya bagi masyarakat? Nah, jadi kalau rencana aku, khususnya timku sama Rere, itu yang pertama. Nah, kita kan yang saat ini kita emang khususnya tentang budaya-budaya yang ada di Semarang. Nah, itu masih berfokus sama bangunan-bangunan nih. Nah, kalau kedepannya kita pengen kayak kita tuh bisa meng-highlight nggak cuma bangunan-bangunan aja, tapi kayak kebudayaan, kayak warak mendok mungkin bisa kita jadikan miniatur, terus lampu bisa jadikan lampu juga. Nah, setelah itu kita juga pengennya kita nggak cuma dapat didistribusikan di sekitar Pulau Jawa aja, tapi kita juga pengen menyeluruh ke Indonesia, bahkan kalau bisa sampai ke mancanegara untuk mengenalkan si budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah khususnya gitu. Kalau dari kakaknya gimana nih? Iya, kurang lebih
untuk kedepannya juga hampir-hampir mirip nih sama Janeta. Jadi kalau sekarang produk aku sama Laura itu kan ada Festify, jadi bisa jadi tas dan juga di sini ada strapnya. Mungkin untuk kedepannya kalau misal kami lolos ke nasional, itu kami akan berinovasi lagi. Jadi tetap seputar dengan fashion, tetapi juga memakai limbah-limbah yang setipe nih. Kayak misal pelepah pisang, ini kan jadi strap tas. Nanti mungkin kedepannya kami akan membuat belt atau sabuk kayak gitu. Dan juga untuk motif-motifnya juga untuk kedepannya kami akan lebih menginovasikan. Jadi kan budaya Indonesia atau khususnya di Semarang itu kan nggak cuma Tugu Muda dan juga Warak Mendok ya. Jadi nanti akan kami tambahkan gitu. Duh, jujur banget nih ya Zef. Aku tuh masih segak nyangka itu loh bisa ngobrol sama kakak-kakak yang keren di sini nih. Aku juga agak gak nyangka gitu. Soalnya ya produknya mereka tuh ya luar biasa semua gitu ya. Iya, bener banget. Semoga nih setelah kita mereka nih Saga Zen deh. Setelah nonton episode kali ini nih, Saga Zen bisa makin termotivasi untuk meraih prestasi-prestasi akademik maupun anak akademik loh. Nah iya, nah aku butuh juga nih dari kakak-kakak nih pesan dan ajakan yang pengen kalian sampaikan kepada anak muda lain yang juga punya ide dan kreatif tapi belum berani memulai. Gimana sih kalau dari kalian sendiri? Oke, jadi dari aku sendiri ya kalau punya ide kreatif jangan dipendam sendiri ya, tapi jangan takut dan realisasikan lah gitu. Karena kan kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Siapa tahu produk yang kita buat itu memiliki impact yang besar nih, bukan cuma buat diri kita tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, kalau dari aku, intinya jangan takut untuk mencoba. Jadi, apapun yang ada di pikiran kalian mengenai ide-ide positif, selagi yang bisa dilakukan, lakukanlah. Dan jadikan tujuan sesuatu ide kalian itu untuk berguna bagi masyarakat. Dan juga, jangan takut untuk berwirausaha nih khususnya. Karena, kan berwirausaha dapat berimpact bagi kita di jangka panjang juga gitu guys. Nah bener banget nih, ya anak muda nih ya, bener nih, denger nih kata kakaknya nih. Kayaknya tuh Zef, tadi tuh kayaknya kata-kata mereka hari ini deh. Oh iya. Kayaknya tertujunya lebih buat kita juga ya. Ya ampun. Yaudah, jargon aja nggak sih? Gimana sih? Oh oke, jargon. Oke deh, boleh deh, langsung aja gak sih jargon? Ya toh, kakak-kakaknya bisa diikutin ya nanti ya. Contohin dulu dong, Zef. Ini jargonnya podcastakuler nih. Tuh gimana? Gimana? Oke deh, bareng-bareng aja gak sih, Van? Yaudah deh, boleh. Oke. 1, 2, 3. Semoga podcast Taskuler Beyond Spektakuler. Bisa, Mudang? Oke, siap. Kita coba sekali lagi ya. Kita bareng-bareng ya, coba ya. 1, 2, 3. Semoga podcastakuler Beyond Spektakuler. Bentar nih, tapi kita juga ada jargon loh. Apa tuh? Ada jargon. Apa tuh? Bolehlah, langsung saja. Kalantara, shape with culture, sustain in the future. Yeay, keren banget. With Festify nih juga ada. Oke, apa tuh? Oke. Boleh Kak Asti? From waste to wear with Festify Weekend. Gak kalah keren jargonnya tuh. Iya. Oke deh. Ya udah nih, udah di ujung acara banget nih. Kita mewakili tim Podcastakuler mengucapkan terima kasih kepada Kak Evelyn dan Kak Janeta telah menyempatkan hadir di episode Sagata kali ini. Dan juga terima kasih kepada para Sagazen yang sudah menonton episode kali ini. Dan gak kalah penting, terima kasih kepada para kru tercinta kami. See you on the next episode guys. Bye-bye.